Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan bisa melayani di tempat ini. Pada pagi hari ini, siang hari ini izinkan saya memperkenalkan diri bagi Anda yang mungkin belum pernah tahu. Saya Elmin, ya saya melayani di gereja ini sejak tahun 2003. Ya sampai hari ini puji Tuhan sudah memasuki 20 tahun. Saya bertobat di 2002 Desember. Nah, pertama kali saya datang ke gereja juga ke Danau Toba, dan di 2003 Selekta itu dibuka ibadahnya. Nah, tempat ini punya sesuatu yang spesial di hati saya. I feel home, saya merasa di rumah karena it's not the place, bukan tempatnya, tapi pujian penyembahan Bapak Ibu itu yang membuat semuanya itu we feel home. Amin. Amin. Kita boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, izinkan saya juga, saya ada di dalam panitia pembangunan rumah persembahan yang di Jamin Ginting, Simpang Selayang. Dan bersama saya pagi hari ini ada Bapak Warinson Sinaga, SHM HUM. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Warinson, kita boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Beliau adalah ketua pelaksana harian di gereja kita. Silakan Pak. Salam Bapak Ibu sekalian. Pak Denis, mohon izin tolong slide-nya. Yang langsung aja ke auditorium. Bapak Ibu, ini adalah mimpi dan cita-cita kita. Inilah gereja House of Sacrifice atau rumah persembahan di Jalan Jamin Ginting milik kita. Ini adalah slide pertama. Lanjut. Ini adalah slide kedua. Lanjut. Ini dari sisi sudut kiri, slide ketiga. Lanjut. Ini adalah slide dari lantai 4. Dari lantai 4 ke bawah. Lanjut terakhir. Nah, ini dari space lantai 1 ke podium. Oke. Nah, apa yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Inilah mimpi kita, inilah gereja kita, inilah rumah Tuhan tempat kita memuliakannya. Dengan segala kerendahan hati, izinkan kami tim pembangunan, ada hambanya Bapak Elmintan selaku tim pembangunan. Kami ada 5 orang, ada Pak Indri Sasti, ada Pak Samuel, ada Pak Arman dan saya. Yang tadi saya sedikit presentasikan itu adalah mimpi-mimpi dan harapan kita. Saya mau laporkan kepada Bapak Ibu selaku pemilik gereja rumah persembahan siang ini, bahwasanya nanti Desember 2023 kita akan beribadah Natal yang pertama kali di Sumatera Utara dengan kapasitas 10.000 jumlah jemaat. Dalam laporan ini kami tim panitia hanya menyampaikan Natal nanti Desember ini, Natal bukan yang seperti dipresentasikan tadi karena gedung belum siap. Tapi kami berjanji kepada jemaat, Natal kita Desember ini Natal apa adanya. Natal apa adanya artinya granit kami belum pasang 200 kali 200. Panggung dan mimbar kami belum pasang dengan granit. Tapi kami sudah berjanji dari 7 kontraktor yang ada, yang mengerjakan dari rimbing sampai pre-stress sampai pemasangan keramik, mereka berjanji kepada kita bahwa bulan 11 semua sudah siap dan peranca kita akan buka. Nanti pada saat 25 Desember kita Natal, kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekali lagi, jangan bersungut-sungut, jangan lihat kami tim pembangunan seolah-olah kami ini makan duit, bukan. Lihat Tuhan yang datang pada saat mau Natal ke sana, bahwa kita nantinya duduk apa adanya. Kalau Bapak Ibu punya misalnya ada karpet kecil untuk 2-3 orang, ya monggo dibawa. Tapi kami panitia sudah siapkan semacam ambal, tidak secantik ini, tapi ambal itu bersifat bisa diduduk. Tapi yang namanya
AC duduk, sound system dengan pencahayaan lampu, dengan toilet untuk wanita dan toilet untuk pria. Bulan 7 kami sudah kerjakan. Jadi harapan kami dari tim pembangunan kepada Bapak Ibu selaku pemilik gereja kita nantinya, janganlah jemu-jemu untuk membangun rumah Tuhan. Saya percaya tuaian padi sudah menguning, saatnya kita menuai. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kami laporkan progres janji iman Bapak Ibu yang sudah kami terima dari tim keuangan adalah antara 37 sampai 40%. Jadi ada sekitar 60 sekian persen lagi yang belum masuk. Tapi kami percaya kalau Bapak Ibu punya semangat untuk menyelesaikan rumah Tuhan, semangat membangun rumah Tuhan, kami panitia juga berjanji di hadapan seluruh jemaat yang berjumlah 50.000 orang, kami akan selesaikan dengan gembala sidang yang kita hormati Bapak Ilmin ini. Terima kasih, ini laporan saya. Tuhan Yesus memberkati. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya bukan gembala sidang, ada-ada aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa minggu yang lalu saya mendapat kesempatan untuk menemani Gembala Pembina Pak Bambang untuk KKR di Semarang. Beliau katakan, ayo Elmin kamu ngomong sesuatu. Saya beri 5-10 menit. Saya bilang, mau ngomong apa Pak? Mau cerita apa? Silakan. Nah pada saat saya naik ke mimbar, saya hanya berpikir tentang pelayanan saya itu mulainya itu bagaimana. KKR itu adalah KKR dan sekaligus ulang tahun dari gereja yang ada di Semarang. Dan saya bercerita tentang asal mulainya saya melayani itu di tahun 2003, jadi sudah 20 tahun. Pas waktu saya pergi itu di Maret. Nah, Maret itu tanggal 9 2003 saya dibaptis. Pada saat saya ikut Tuhan dan saya serius kejar Tuhan, saya kejar Tuhan. Setelah baptis, saya dan istri kami ikut SOM, sekarang namanya POM, di Medan Plaza lantai 7. Pada saat itu istri saya sedang bawa big belly, sedang hamil 7 bulan, ya, anak pertama kami. Dan dia harus dengan susah payah duduk di lantai Bapak Ibu. Karena gereja kita tidak punya dana lebih untuk beli kursi istilahnya. Jadi kami harus belajar SOM itu duduk di lantai, di tikar yang biasa. Lalu kami kejar Tuhan dan akhirnya saya rindu untuk melayani. Akhirnya saya melayani di Medan Plaza. Dan saat saya melayani sebagai penjaga pintu. Pada tahun 2004 kita tahu Medan itu digoncang gempa yang begitu besar. Nah tiba-tiba di saat pagi hari itu pukul 7 lewat itu saya dan istri kami sedang jaga pintu dan gempa begitu kuat. Dan kami hanya bisa berkata kepada jemaat yang waktu itu ada 1.000 lebih. Kami hanya bisa katakan pelan-pelan ya Pak, pelan-pelan ya Bu. Itu kami sedang digoncang. Dan saya dan istri kami hanya bisa menangis. Kenapa? Karena kami berpikir anak kami masih kami tinggal di rumah, ya. Waktu itu masih usia beberapa belas bulan dia ditinggal di rumah. Dan kami kalau misalkan gedung ini jatuh, kami hanya berdoa, Tuhan kami serahkan anak kami ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan gedungnya tidak jatuh dan jemaat sudah keluar semua, baru kami jalan, kami keluar. Karena kami tahu tanggung jawab jaga pintu itu berat. Kalau kami duluan lari, jemaat akan lari dan akan ada kecelakaan. Dan pada saat setelah gempa itu, tiba-tiba jemaat yang datang beribadah itu begitu banyak. Sampai kita nggak ada tempat duduk dan harus menggelar karpet duduk di depan untuk ibadah. Dan pada saat itu saya jerit kepada Tuhan, saya tanya Tuhan, kalau Tuhan benar-benar menjawab doa kita, menjawab doa kami, ya, saya lihat
gembala-gembala kita itu orang-orang yang sederhana, orang-orang yang baik. Mengapa doa kita nggak dijawab? Mengapa gereja ini tidak punya gedung gereja? Kenapa semuanya sewa Tuhan? Dan puji Tuhan, ya, doa kita dijawab. Akhirnya kita punya tanah 20 hektar, kita punya gereja yang bisa muat 15.000 tempat duduk. Bukankah Tuhan itu luar biasa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, yang dalam hati saya hanya menangis satu hal aja. Saya hanya, Tuhan, saya mau ada tempat duduk. Saya mau jemaat datang itu punya tempat duduk. Karena waktu saya datang, saya nggak punya tempat duduk itu. Anda tidak tahu betapa sedihnya kita mau ibadah, tidak ada tempat duduk. 2 tahun yang lalu, ya, pada saat kita mau ibadah Paskah, saya terpaksa balik kanan, nggak bisa masuk, penuh. 2 kali Paskah saya tidak bisa masuk beribadah di rumah persembahan karena sudah penuh. Makanya di tahun ini kita terpaksa kembali sewa hall untuk ibadah Paskah. Kita doakan bersama secepatnya rumah persembahan itu berdiri, tempat duduk 15.000 itu tersedia buat kita semua. Amin. Bukankah Tuhan kita luar biasa? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Anda percaya Tuhan menjawab doa? Yang percaya boleh lambaikan tangannya. Ya, banyak yang percaya. Kalau Anda percaya Tuhan menjawab doa, apa yang kita doakan Tuhan jawab. Amin. Kita doakan penuaian dari satu orang dalam satu keluarga, seisi keluarganya akan diselamatkan. Amin. Saya melihat sendiri Bapak Ibu, saya buah sulung di keluarga saya. Saya pertama kali yang dibaptis di keluarga saya. Dan perlahan orang tua, adik-adik semuanya mulai datang kepada Tuhan. Nah, pada saat kita doa, satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan, saya percaya dari 50.000 jemaat itu menjadi 100.000 jemaat, itu bukan hal yang mustahil. Amin. Tuhan kita luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, sepanjang tahun ini kita akan belajar banyak tentang bangkit dan bersinar lebih terang. Nah, di awal tahun kita masuk dengan keluarga yang melayani. Kalau Anda masih ingat, yang masih ingat katakan amin. Yang sudah lupa katakan nomen. Ya, bulan pertama kita masuk sebagai family that serve, keluarga yang melayani. Bulan kedua kita belajar tentang a family that is blessed to become a blessing, keluarga yang diberkati menjadi berkat. Bulan ketiga kita belajar tentang peranan Roh Kudus di dalam keluarga, dan bulan keempat seharusnya bulan ini kita akan belajar tentang pengaruh hidup Kristiani. Kita diajarkan untuk menjadi salt, menjadi garam dan terang dunia. Amin. Tetapi di tempat ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya, tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk berbicara tentang yang di bulan 2, yaitu a family that is blessed to be a blessing. Karena kalau Anda masih ingat, kalau Pak Leo masih ingat, saya datang pertama kali waktu ibadah perdana di Selekta. Pada saat itu Pak Bambang memberikan satu firman yang itu melekat sampai hari ini, yaitu berkat kepada Abraham. Pak Bambang cerita tentang Kejadian 15 di mana Tuhan janji kepada Abraham, dia akan jadi seperti hewan yang dibelah dua ini kalau dia tidak menepati janjinya. Betul ya Pak Leo ya? Itu yang Bapak sampaikan. Jadi saya ingin sampaikan buat kita semuanya, berkat Abraham yang Tuhan janjikan kepada Abraham itu pasti turun kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masuk dalam firman. Di sini di dalam Kejadian 12 ayat 3, Tuhan janji akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu, oleh Abraham, semua kaum, all families di muka bumi akan mendapat berkat. Siapa yang mau mendapat berkat? Saya mau Bapak Ibu. Siap-siap untuk dapat berkat. Amin. Karena Tuhan janji dan Tuhan akan tepati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam kitab Galatia 3 ayat 13 dan 14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, kepada kita. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Dengan iman kita menerima yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan iman, apa itu iman? Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya bagikan banyak ayat-ayat cantik. Anda boleh simpan, Anda boleh catat. Yohanes 2, 3, 4, 5.
Di sini cerita tentang Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang ke perkawinan di Kana. Nah, di sini ada satu hal yang menarik, yaitu saya mau cerita tentang sosok iman yang pertama adalah Maria. Maria adalah sosok iman, pahlawan iman, yang dia datang kepada Tuhan Yesus dengan doa yang sangat sederhana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Saya percaya kita bisa menjadi berkat hanya seperti Maria, melalui doa dan iman yang sederhana. Katakan amin. This is so simple. Maria datang kepada Tuhan Yesus dengan satu doa. Mereka kehabisan anggur. They have no wine. Mereka kehabisan anggur. Dengan doa yang begitu singkat. Dan mengapa Maria datang kepada Tuhan Yesus? Karena iman. Karena apa? Iman. Maria tahu Yesus sanggup melakukan sesuatu. Yesus sanggup mau melakukan sesuatu. Katakan amin. Yesus mau melakukan sesuatu. Dan pada saat Maria berkata kepada Tuhan Yesus katakan saatku belum tiba. Tapi Maria tidak istilahnya melulun, menungguin. Tetapi Maria melihat kepada pelayan. Apa yang dia katakan kepadamu, lakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah iman yang sangat sederhana. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bisakah kita seperti Maria? Kita melihat keadaan di sekitar kita, kita berdoa kepada Tuhan. Maria berdoa bukan buat dirinya sendiri, tapi Maria berdoa itu lahir dari peduli atas apa yang terjadi di sekitarnya. Amin. Keluarga yang menjadi berkat adalah keluarga yang peduli dengan sekitarnya. Katakan amin. Aminnya kurang Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, iman itu sangat diperlukan. Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kalau kita doa, kita harus tahu Tuhan itu benar-benar menjawab doa. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pada saat saya pertama kali datang ke gereja, saya begitu menggebu-gebu kejar Tuhan karena saya dijamah Tuhan dan saya tahu ada kekuatan ilahi supranatural yang bekerja di dunia ini. Akhirnya saya kejar Tuhan. Tapi satu hal, begitu saya datang beribadah pada saat itu di Danau Toba bulan Maret, begitu seorang hamba Tuhan, Pastor Jacob Kurin dari Amerika datang dan bercerita tentang perpuluhan, iman langsung luntur Bapak Ibu. Begitu dia cerita perpuluhan, saya langsung lihat kepada itu dan saya bilang, saya harus pulang, beta mulak. Saya mau ajak istri saya pulang, saya mau keluar dari gereja. Kenapa? Pengertian saya nggak ada. Saya melihat, wah ini hamba Tuhan cari duit ini, cari hepeng. Dia cerita perpuluhan. Yang ada dia khotbah seharian waktu itu, yang saya dengar cuma satu hal. Try me, says the Lord. Try me, says the Lord. Hanya itu aja yang saya ingat. Pasti itu aja yang mengiang di telinga saya. Tapi puji Tuhan, suara hati ini ngomong, tunggu dulu, dengarkan dulu. Akhirnya saya tunggu sampai ibadah selesai. Setelah selesai ibadah saya pulang. Muka saya dongkol Bapak Ibu. Kalau Anda melihat wajah Pak Wanrinson tadi, ya wajah saya lebih dongkol dari wajah beliau tadi. Ya, yang setuju katakan amin. Ya, wajah saya dongkol banget. Saya emosi. Hilang damai sejahtera saya. Gara-gara saya dengar khotbah tentang perpuluhan. Tapi Bapak Ibu, pada saat saya pulang, setelah 6 hari, di hari Sabtu, tiba-tiba perkataan try me says the Lord itu muncul di telinga saya. Dan saya, try you, oke lah, I try. Gitu, saya ujilah Tuhan. Saya ambil amplop dan saya masukkan uang. Itu bukan perpuluhan, itu ecek-ecek. Saya masukkan. Saya datang kepada istri saya dan saya katakan, sayang, kayaknya saya terdengar suara. Istri saya bilang, saya juga. Jadi, iya, Tuhan suruh taruh sejumlah sekian. Dan jumlahnya cocok dengan jumlah saya. Saya bilang, oh ini berarti memang dari Tuhan. Perpuluhan ecek-ecek. Dan minggunya kami bawa, kami letakkan, kami masukkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ternyata Tuhan benar-benar ada. Try me, says the Lord. Kita menguji Tuhan. Dalam tempo 3 hari, ya, saya pengusaha alat tulis kantor Bapak Ibu. Jadi di tahun 2003 itu ada satu jenis pulpen, itu Anda punya uang untuk beli juga orang belum tentu kasih.
Anda punya uang break dari pabrik, belum tentu dikasih. Tapi tiba-tiba 3 hari setelah saya perpuluhan yang ecek-ecek itu, telepon dari Jakarta datang, Elmin, ini saya ada sejumlah barang, kamu jual dulu, nanti sudah habis, baru kamu bayar saya. Bukankah Tuhan kita itu luar biasa? Sejak hari itu saya nggak berani ecek-ecek Bapak Ibu. Sama, di bulan ini kita cerita tentang buah sulung. Saya kalau buah sulung, saya duluan berikan Bapak Ibu. Masih awal minggu saja saya udah kasih. Kenapa? Karena saya mengerti satu hal, buah sulung itu persembahan pertama sebelum persembahan yang lain yang kita bawa kepada Tuhan. Buah sulung itu persembahan yang orang Israel pada masuk tanah perjanjian itu ibadah, itu persembahan yang pertama kali. So saya duluan, kalau perpuluhan saya terkadang bisa hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan belum kurangi biaya ini loh Tuhan gitu. Tapi buah sulung sejumput kita bawa, yang penting pada saat kita berikan, kita doa, Tuhan, ini karena Tuhan memberkati saya, ini saya unjukkan di hadapan Tuhan, ini iman saya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, Anda tidak bisa datang kepada Tuhan tanpa iman. Amin. Aminnya hilang. Semoga iman Anda tidak tergoncangkan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tapi doa orang jujur dikenannya. So saya ambil satu pernyataan, saya katakan, saat engkau beriman, engkau berkenan kepada Tuhan. Saat engkau berdoa, engkau berkenan kepada Tuhan. Nah, saat engkau berdoa dengan iman, engkau sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Yang percaya boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mengenai doa, saya membagikan beberapa ayat cantik. Lukas 11 ayat 1, murid-murid Tuhan Yesus tanya kepada Tuhan, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Matius 6 ayat 6, Tuhan ajarkan jika engkau berdoa, masuk ke dalam kamar, tutuplah pintu, berdoa kepada Bapamu. Tuhan Yesus ajarkan Allah yang ada di surga itu Bapa kita. Matius 7 ayat 7. Jadi kalau doa kepada Bapa, cara doanya minta, diberikan kepadamu, cari, engkau mendapat, ketuk pintu dibukakan. Dan pada Lukas 11 ayat 11, Bapa di manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Saya bukan Bapa terbaik di dunia, anak saya tahu. Ya, saya bukan Bapa yang paling hebat di dunia, tapi saya berusaha memberikan yang terbaik untuk anak saya. Saya percaya kalau Bapa di surga, Dia mau memberikan kepada Anda semua yang terbaik. Yang percaya boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Sosok yang kedua, pahlawan iman yang kedua yang ingin saya bagikan pada hari ini, yakni Daud. Daud pada saat dia lari dari Saul. Saya tahu Anda semuanya umat Tuhan yang rajin baca Alkitab. Amin. Hanya sedikit. Amin. Ya, saya percaya Anda sering baca. Daud lari dari Saul. Dan pada saat Daud sampai ke satu kota namanya Nob, di sana dia kelaparan, dia mau makan, dia tidak bisa makan. Seorang imam Ahimelek membawakan kepada Daud makanan. Dan akhirnya dari sana Daud pergi ke Raja Akis di Gat. Di sana Daud pura-pura gila. Dan dari sana Daud masuk ke dalam satu gua disebut dengan Gua Adulam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat Daud masuk ke dalam gua, di sana dia menyanyikan satu mazmur. Dan dia katakan seperti ini, saya bacakan buat kita. Mazmur Daud, nyanyian pengajaran Daud ketika ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan, aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku ku beritahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus ku tempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku.
Aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Di ayat yang ketujuh, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, ayat ini saya pegang. Saya melihat selalu ada orang-orang baik, orang-orang benar mengelilingi saya. Karena saya percaya, iman saya katakan Tuhan itu baik sama saya. Tuhan akan kirim orang-orang yang benar di sekeliling saya. Tapi apakah Anda tahu pada saat Daud menaikkan nyanyian Mazmur ini, Daud bukan dikelilingi orang-orang benar Bapak Ibu. Di dalam 1 Samuel 22 ayat 2, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, in distress. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, in debts. Setiap orang yang sakit hati, discontented. Ini orang-orang yang ada di sekeliling Daud pada saat dia ada di dalam gua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya mau mengajak kita. Bisakah kita jadi berkat seperti Daud, membantu orang melihat dengan mata iman mereka? Mereka adalah orang-orang yang kesukaran. Anda sering doa, Tuhan saya susah, Tuhan kirim orang yang lebih susah. Anda pernah? Amin. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana buat kita semua. Aminnya hanya satu orang. Tuhan punya rencana buat kita semua. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pada saat saya baca 1 Tawarik 29 ayat 2 sampai 9, saya ambil beberapa ayat. Di sini Daud katakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir, 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan, emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Daud bertanya, siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan para kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah. Bacakan bersama saya. 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, 18.000 talenta tembaga, serta 100.000 talenta besi. Dan yang mempunyai batu permata menyerahkannya. Mungkin Anda bingung, kenapa kok saya suruh ajak baca yang ini? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pada saat saya baca awalnya saya juga tidak mengerti. Pada saat saya refer kepada yang di awal, tahukah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang yang disebut sebagai kepala-kepala puak, kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, mereka bisa membawa begitu banyak persembahan. Mereka awalnya adalah 400 orang yang Tuhan kirim. Mereka adalah awalnya orang-orang yang dalam kesukaran. Mereka adalah orang yang awalnya memiliki dan dikejar oleh tukang piutang. Dan mereka adalah orang-orang yang penuh dengan sakit hati. Pada saat saya datang ke gereja ini, saya tidak terlilit utang, puji Tuhan. Saya bukan orang yang dalam kesukaran, puji Tuhan. Tapi saya datang dalam keadaan orang yang sangat sakit hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya bersyukur saya berada di tempat yang benar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, saya belajar melalui pemimpin-pemimpin saya, dan akhirnya saya bisa melakukan satu hal, ya, saya bisa menjadi berkat di keluarga saya. Kita nggak usah jauh-jauh. Bisakah kita jadi keluarga yang menjadi berkat bagi keluarga kita? Saya mau bagikan satu klip video di mana saya mendapat kesempatan bersama adik ipar saya, kami melayani di Amerika. Nah, ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saya tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Ini semuanya untuk Tuhan. Di mana di dalam kesaksian ini Anda akan mendengarkan bahwa orang yang sudah melayani juga bisa jatuh. Silakan Dennis. Mau gila ya, karena sudah pada saat itu juga ada membangun rumah dan memang ada kontrak Tuhan. Di 2008, 2 tahun setelah bertobat, saya menikah Mary, Melilu. Jadi penuh dengan mujizat juga. Dan setelah melayani, setelah menikah, kami lama untuk
bisa punya choice. Jadi ada kurun waktu yang hampir lebih 10 tahun. Jadi di antara 10 tahun itu ada melewati masa-masa suka dan duka. Yang sukanya di bulan madunya di awal-awal pernikahan kami, dan setelahnya istri juga ada menangani daging tumbuh yang di rahimnya diminum, sehingga ada 2 kali untuk diangkat di operasi. Dan pada saat itu juga usaha saya juga diberkati, dan juga di pelayanan juga sangat diberkati. Saya juga menjadi ordinator di salah satu gereja yang di salah satu cabang di Medan Fair. Jadi pada saat itu sungguh diberkati, dan benar kata orang, pergaulan yang buruk itu dapat merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika saat itu, ketika sudah melayani, dan iblis yang mencoba juga langsung bisa kenal dengan teman-teman lama, dan ternyata dia juga BD. Jadi BD itu bisa dibayangkan untuk BD, maksudnya bandar, Pak. Jadi bandar narkoba. Jadi bisa dibayangkan pada saat itu dengan uang yang ada, dan dengan berteman dengan BD, jadi tidak ada menutup kemungkinan saya tidak memperoleh obat. Jadi obat itu bisa standby dan free 24 jam. Kalau hanya untuk merokok, kita perlu mendatangi store. Tapi kalau ini, dia yang mendatangi kita. Jadi sungguh sangat memang bahaya. Jadi pada saat itu saya mencari kesenangan yang semu, yang fata morgana. Seolah-olah itu adalah saya bisa melupakan sesuatu setelah pakai, tapi ternyata waktu dipakai tidak ada satu kesenangan, satu apapun, tapi sepertinya hanya sebentar gitu. Jadi hanya ilusi dan bermain di apa. Dan hampir juga waktu itu hampir mau gila ya, karena sudah pada saat itu juga ada membangun rumah, dan memang ada kontraktor juga ada bermasalah sedikit untuk bangun rumah. Jadi singkat cerita hampir gila juga. Dan di 2015 juga kami diberkati Tuhan dengan rumah yang baru diselesaikan, dan pada saat itu juga masih memakai narkoba, dan masih juga pelayanan juga, malah kadang mendoakan dan masih melayani. Dan pada saat itu klimaksnya pada saat kami melayani di Lanut yang sekarang itu di Bandara Polonia yang sudah tutup ya. Jadi pada saat itu sepertinya saya bukan tipe yang audible, maksudnya Tuhan langsung bisa ngomong, saya bisa dengar enggak. Tapi sepertinya saya tidak tahan lagi seperti itu. Jadi dosa yang diampuni itu adalah dosa yang diakui. Karena kita terbalik ya, kalau buat yang baik dipamerin, dosa disembunyiin. Itu yang membuat kita itu tidak bisa sembuh. Tapi saya juga mau sembuh, saya bilang dosa saya harus akui. Dosa saya harus akui. Memang berat bagi istri yang pada saat itu dia harus menerima. Saya bilang dia lebih kuat dari saya, karena yang menerima perlakuan saya bukan saya, tapi istri saya. Saya pernah juga lari dari rumah sama si Cihu bilang, Cihu saya nggak tahan lagi, saya bilang, udah pokoknya kamu di rumah aja, jangan keluar dari rumah. Jadi singkat cerita, setelah pengakuan saya itu saya masuk rehabilitasi 7 bulan, dan itu memang bukan masa yang gampang bagi saya ya. Karena baru kemarin saya baru mengunjungi itu yang di penjara terkenal yang di sini, Alcatraz. Saya seperti main film, saya di sana kemarin. Saya kaki saya dirantai, dan sama persis saya juga direhabilitasi itu di rantai. Dan saya
ada yang mungkin bisa sembuh dengan firman Tuhan, tapi saya mungkin bukan tipe yang seperti itu. Jadi harus melalui pengalaman yang pahit, terapi seperti itu. Jadi dengan kaki yang dirantai seperti teroris yang sangat sangat besar. Jadi setelah 7 bulan masa itu ya keluar, ya puji Tuhan, pada saat itu juga abang ipar saya juga harus mengalami yang sulit, dan istri saya itu 2016 ikut ke Israel, puji Tuhan, untuk dengan Pak Bambang Pastor juga abang ipar saya. Ternyata abang ipar saya pay it forward, saya juga baru dengar kesaksiannya yang beliau luar biasa. Jadi apa yang dia terima dari abang ipar sebelum diteruskan juga kepada saya. Jadi pada saat itu ini belum ada. Jadi Joyce ini mujizat terbesar dari kasih karunia setelah Tuhan. Dan saya juga puji Tuhan ya, seandainya Tuhan memberikan anak, sebelum saya bertobat saya juga bisa menjadi orang tua yang durhaka. Bukan kalau tadi anak yang durhaka, kalau ini saya orang tua yang durhaka, karena saya masih memakai narkoba dengan situasi saya yang belum siap untuk mempunyai anak. Di waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jadi terima kasih Tuhan. Boleh kita beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Pada saat dia makai narkoba, dia bilang dia mau gila. Saya mau katakan, saya yang mau gila Bapak Ibu. Dia sudah pelayanan, dia sudah dalam keadaan yang baik, tiba-tiba bergaul dengan teman yang salah. Pada saat itu saya doa kepada Tuhan, kami suami istri kami aja bisa nangis Bapak Ibu. Kami aja bisa nangis. Kita lepaskah atau tetap kita gandeng? Sampai satu hari Tuhan ngomong, Elmin saya kirim dia, bukan untuk kamu, saya kirim dia ke kamu, untuk dia. Padahal Tuhan ngomong, orang benar akan mengelilingi aku apabila Tuhan berbuat baik kepadaku. Tapi hari ini puji Tuhan, dia menikah 2008 dan akhirnya kami setelah rehabilitasi 7 bulan, bulan 1 2016 kami keluarkan. 2016 April kami bawa, dia dipulihkan di Israel, didoakan ulang. Dan 2017 istrinya hamil, dan 2018 Joyce-nya lahir. Puji Tuhan, Tuhan belum pernah terlambat. Saya jemput kita boleh bangkit berdiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari ini saya hanya mengajak kita, gak usah jauh. Bagaimana keluarga kita yang udah diberkati bisa menjadi berkat untuk keluarga kita sendiri dulu. Bagaimana kita datang kepada Tuhan dan kita doa, Tuhan mereka kehabisan anggur, mereka kehabisan anggur ya Tuhan. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dan kita berkata, orang benar mengelilingi aku Tuhan. Pada saat kita melihat yang datang bukan orang benar, yang datang orang yang in distress, kesukaran, yang datang orang yang in debt, orang yang terlilit hutang, discontented, orang yang sakit hati. Pada saat ini, bila ada yang lewat dalam pikiran Anda, biarlah pagi siang hari ini kita doakan, biar Tuhan mengubah air menjadi anggur sekali lagi. Haleluya, haleluya,